Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was sama amma ba'd. Baik, anak-anakku kelas 9 yang Bapak sayangi, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, pada kali ini Bapak bisa bertemu kembali secara virtual di pertemuan kedua untuk menyampaikan materi yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita awali perjumpaan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan di dunia untuk kita, orang tua, keluarga, dan semuanya. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kembali kepada adat kebiasaan kita, bisa berjumpa, bertatap muka. Ala hadina bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, yang pertama sediakan buku khusus akidah akhlak yang minggu lalu Bapak udah sampaikan, khusus untuk merangkum dari apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, rangkuman kalian harus tercatat. Suatu saat Bapak minta untuk dikirim di foto, harus ada, ya. Sekali lagi, dirangkum, dicatat di buku khusus akidah akhlak. Materi kali ini Bapak sampaikan tentang iman kepada hari akhir. Anak-anakku, kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku bahwa kita adalah seorang mukmin, maka sudah selayaknya kita memenuhi rukun-rukun iman. Tidak boleh ditambah pun tidak boleh dikurang. Pada kesempatan kali ini adalah bagian daripada rukun iman, adalah kita meyakini akan adanya hari akhir. Hari akhir yakni hari di mana mengakhiri segala kehidupan di dunia ini untuk memulai kehidupan baru yang Allah sudah tentukan. Yang mana kita sudah ketahui bahwasanya hari akhir tidak ada yang tahu kapan terjadinya, namun kita wajib meyakini akan adanya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir. Kita sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa hari akhir akan tiba saatnya. Bahkan dulu Bapak sudah sampaikan bahwa Nabi pernah didatangi seorang yang menyamar diri seorang laki-laki yang dia menghadap Rasulullah. Hadis yang familiar yang kita sudah tulis dulu waktu kelas 7, iman, Islam, ihsan, dan semua dijawab oleh Rasulullah. Dan orang itu bertanya kembali tentang kapan datangnya hari akhir. Nabi tidak menjawab. Nabi cerdas, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang tanya. Bahasa kita, engkau lebih tahu daripada aku. Nah, artinya ini bukan orang sembarangan. Yang dikisahkan dalam hadis itu adalah malaikat Jibril, ya. Maka Nabi ditanya lagi tanda-tandanya hari kiamat itu apa. Baik, kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan, mohon dicatat, tentang hari akhir, atau yang kadang orang menyebut, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan yaumus sa'ah. Yaumun artinya hari, sa'ah artinya jam. Tapi jangan diartikan yaumus sa'ah itu hari jam. Yang dimaksud yaumus sa'ah adalah hari di mana, waktu di mana itu mengakhiri segala kehidupan yang ada di dunia untuk mempertanggungjawabkan
daripada amal kita. Ya. Dalam hari akhir ini ada 3 golongan manusia. Yang 3 golongan ini berbeda dalam menanggapi hari akhir. Ada 3 orang. 1, golongan manusia yang dia kelompok manusia dia tidak percaya bahwa hari akhir itu akan tiba. Ya. Karena apa? Mereka sama sekali dalam kehidupannya jauh dari ajaran agama. Dia tidak memiliki Tuhan, dia tidak percaya Tuhan. Itu golongan ateis. Sehingga pertanggungjawaban amal itu diyakini tidak ada. Hari akhir tidak ada. Yang kedua, golongan manusia yang mempercayai akan adanya bukan hari akhir, tapi reinkarnasi. Maksudnya Pak, yaitu ada manusia yang ketika dia meninggal, dia meyakini bahwa akan ada reinkarnasi lanjutan. Misalnya dia amalnya baik, berarti nanti akan ada muncul orang yang seperti dia, muncul lagi, tidak tahu abad keberapa. Kalau dia buruk, ada lagi orang yang sama muncul di muka bumi ini. Nah, itu golongan kedua, percaya akan reinkarnasi. Itu penganutnya adalah agama Ardi. Agama Ardi itu agama buatan manusia. Kalau ateis tadi tidak percaya sama sekali, nggak ada hari akhir. Kalau ini percaya, tetapi percaya reinkarnasi. Nah, yang ketiga adalah golongan manusia yang meyakini akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Dialah manusia yang memiliki tuntunan agama, yakni agama samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya di dalam meyakini adanya hari akhir ini, kita perlu memperkuat diri dari dalil-dalil akli maupun nakli. Kita sudah memahami dalil akli, dalil yang bersumber dari akal sehat manusia, bukan akal tidak sehat, akal sehat manusia. Namun dalil nakli adalah dalil yang bisa kita ambil sebagai dasar pijakan kita meyakini hari akhir di dalam teks-teks ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun qaul ulama. Itu namanya dalil nakli. Baik, dalil akli kapan adanya hari akhir? Ada sebuah penelitian, ada sebuah penelitian bahwasanya sinar matahari itu panasnya ya itu berupa bola api raksasa, ya kan, memancarkan sinar panas ke seluruh planet, tidak terkecuali bumi. Nah, bola api itu berputar terus setiap detik. Matahari itu kehilangan berat. Setiap detik itu matahari ternyata diteliti itu kehilangan berat. Masanya berapa? 4 juta ton. Coba, 1 detik itu beratnya matahari diteliti 4 juta ton, itu berkurang beratnya. Artinya lama-kelamaan itu akan dia kehilangan kendalinya dan pasti akan menabrak planet-planet yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah bumi. Maka ini dalil akli bahwa bumi tidak akan pernah abadi. Nah, untuk dalil nakli banyak, nanti silahkan dilihat di buku siswa kelas 9, Bapak akan share. Di sana ada dalil-dalil nakli baik dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, di antaranya adalah yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Surah Al-A'raf 187, yang artinya mereka pada saat itu pada menanyakan kepadamu Muhammad, ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul, katakan Muhammad, jangan khawatir. Orang-orang pada tanya, kalau memang betul kamu Rasul, kamu bisa jawab dong, kapan datangnya. Qul, kata Allah menyuruh Nabi Muhammad, qul, katakan innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya tentang hal ihwal, kapan datangnya hari kiamat, bagaimana mekanismenya, itu urusannya Allah, urusannya Tuhanku.
innama ilmuha inda rabbi. Itu bukan urusan saya. Urusan kita adalah meyakini adanya saja. Nah, berikutnya tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda-tanda kecil diantaranya adalah, boleh dicatat ya, nanti dirangkum sekali lagi di buku kalian. 1. Sebagaimana hadis yang dulu pernah disampaikan, Bapak sampaikan di kelas 7, iman, Islam, ihsan. Itu tanda-tanda kecil. Pembantu melahirkan anak majikannya, meluasnya perbuatan maksiat, perzinaan dan lain-lain, korupsi, macam-macam. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria. Ayo sekarang satu kelas, satu angkatan kalian itu jumlah wanita sama perempuan sama aja ya. Wanita sama laki-laki itu banyak mana? Angkatan kalian aja ini 91, 92, 93, 9 kelas putra sampai berapa? Kelas putri berapa? Banyak putri. Tanda-tanda kiamat kecil ya. Berikutnya, nah ini, ilmu agama tidak dianggap penting. Coba buku kitab yang harganya 2.000, 3.000 di toko Aziz, agama nggak laku itu di lantai atas sampai berdebu. Yang di bawah ratusan ribu dicari, bahkan kadang sampai ngantri. Oh, tanda-tanda kiamat kecil nih nak. Coba. Nah, tanda-tanda dan yang banyak lainnya. Berikutnya tanda-tanda besarnya. Perhatikan. Tanda besar artinya begitu ini muncul tanda, langsung tidak pakai ukuran detik menit terjadi. Apa? Matahari terbit dari barat. 2. Keluarnya Dajjal. Dajjal itu apa Pak? Nanti Bapak akan sampaikan di kesempatan yang lain. Cirinya apa Pak? Iya, nanti kita bahas ya. Berikutnya yang ketiga, keluarnya hewan-hewan aneh di muka bumi. Nanti akan ada hewan yang keluar, kita tidak tahu ini apa ini. Kayaknya seperti kambing, ternyata bukan kambing. Kayaknya seperti ayam kakinya, ternyata enggak. Dan tidak ada yang tahu ini mau dikasih nama apa. Oh, sekarang ada nggak muncul seperti itu? Kita nggak tahu ini hewan apa ini. Seperti itu. Ayo, ingat tanda-tanda kiamat besar. Berikutnya Bapak akan sampaikan tentang alam-alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Ingat, alam goib artinya alam ini bersifat tidak bisa dilihat pakai indera mata zahir. Ya, alam goib. Namanya aja alam goib ya. Yang berkaitan dengan hari akhir apa saja? 1. Alam barzah. 2. Yaumul ba'as. 3. Yaumul hasri. Yang keempat, yaumul hisab. Ya. Wal mizan. Dan yang kelima, adanya jannah wanar, surga dan neraka. Baik, yang pertama alam barzah. Alam barzah kita kenal dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Bisa juga diartikan seperti itu. Yang tandanya orang meninggal. Orang meninggal itu kiamat sugro sayang. Artinya semua orang akan meninggal. Itu tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat besar. Yang kedua, yaumul ba'as. Yaum artinya hari, ba'as artinya bangkit. Nanti seluruh manusia tidak terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah. Jangan khawatir, Pak, ada orang yang itu meninggal tapi jasadnya tidak ketemu. Dia terbakar, dia di dalam laut, dia nggak ketemu sampai sekarang. Satu pesawat hilang, tahun berapa itu? Nanti gimana Pak? Ada, ketemu, dia akan dibangkitkan. Nah, itu yaumul ba'as. Setelah dibangkitkan, berikutnya adalah yaumul mizan wal hisab. Urutannya hisab dulu baru mizan. Ya, dihitung hari di mana kita dihitung amal kita, baik buruk kita. Mizan, nah habis itu kita akan melewati namanya perhitungan dan penimbangan amal. Mizan, ditimbang amalnya. Ya, berikutnya, nah habis itu adanya